Akan memulai pidato saya dalam hitungan 3, 2, 1. Dewan Juri yang terhormat, karena mosi ini merupakan sebuah mosi proposal, artinya Anda harus menimbang apakah mosi ini bisa benar-benar menyelesaikan isu yang dibawa oleh sisi pemerintah atau tidak. Kami percaya bahwa kami bisa membuktikan kepada Anda mengapa proposal ini tidak akan berjalan dengan baik dan malah menimbulkan banyak kerugian, yang mana akan langsung membuktikan mengapa tim DKI Jakarta harus menangkap perdebatan kali ini. Kami merasa dengan adanya preferensi politik yang berbeda-beda di dalam status quo, di mana banyak sekali orang di dalam status quo yang memiliki pandangan dengan fanatik, kami merasa penampilan informasi yang pada akhirnya berlawanan di dalam status quo sangatlah buruk, apalagi dengan karakteristik sosial media yang pada akhirnya kan sangat buruk. Dikarenakan pada akhirnya setiap orang dapat bebas menyampaikan apapun di situ dan pada akhirnya membuat diskursus politikan yang tidak sehat di dalam status quo. Oleh karena itu kami sebagai tim oposisi merasa bahwa preferensi politik di media sosial tidak seharusnya diberikan berlawanan. Ini harus diberikan sama. Ini telah seperti Anda apabila Anda adalah kaum sayap kiri maka ada tulisan di bio Instagram Anda misalnya bahwa Anda dukung sayap kiri, atau ketika Anda liberal maka akan muncul sesuatu di bio yang menyatakan bahwa Anda liberal dan sebagainya. Dan kemudian bagaimana algoritma dari misal sosial media tersebut juga akan berjalan yang sudah dijelaskan oleh sisi proposisi. Ada beberapa respon yang akan saya sampaikan di dalam perdebatan kali ini. Respon pertama, satu-satunya kasus yang dibawa oleh sisi pemerintah adalah bagaimana orang-orang di dalam status quo sudah sangat bias dengan preferensi politik dan menjadi fanatik. Sadarilah bahwa sisi pemerintah tidak pernah menjelaskan beberapa hal. Satu, mengapa masyarakat tidak boleh fanatik dan apa saja hal-hal buruk yang didapatkan jika masyarakat menjadi seseorang yang fanatik. Mereka hanya bisa menjelaskan bahwa orang-orang yang fanatik akan menimbulkan keributan dan sebagainya macamnya. Kami mempertanyakan, apa harm tersebut sudah sebesar itu hingga pemerintah berhak untuk menginvasi konten media sosial yang bersifat personal yang akan dijelaskan lebih lanjut nantinya. Namun yang kedua, mereka tidak pernah menjelaskan pada Anda mengapa berkat hanya sajian-sajian konten di dalam sosial media, seseorang bisa langsung mengubah preferensi politik mereka. Mengingat bahwa karakteristik seseorang yang sudah sangat amat fanatik, yang juga disetujui oleh sisi mereka, adalah sangat sulit berubah dan bodoh amat dengan pendapat orang lain, mengingat bahwa ini merupakan kasus terbesar mereka. Dan jika saya bisa membuktikan di dalam kasus saya nantinya mengapa preferensi orang ini tidak akan bisa berubah, keseluruhan kasus dari sistem pemerintah harus langsung jatuh dan kami menangkan perdebatan ini karena kami membuktikan mengapa proposal ini tidak akan bekerja sama sekali dan malah menimbulkan lebih banyak keributan yang ditakutkan oleh sistem pemerintah. Dua, sisi pemerintah sepertinya menganggap bagaimana edukasi tentang preferensi politik hanya dari sosial media saja dan mengapa edukasi tentang preferensi politik dalam sosial media pastinya akan baik dan sangat objektif sehingga bisa memberikan edukasi yang diinginkan oleh sisi pemerintah. Sisi pemerintah harus bisa menjelaskan bagaimana edukasi di dalam sosial media ini pastinya akan baik, pastinya terhindar dari hoax dan lain sebagainya. Padahal sisi mereka sendiri yang menyatakan bahwa sosial media banyak hoax. Padahal di dalam status quo, Anda bisa tahu sendiri bagaimana dalam media sosial ada banyak sekali hoax, ada banyak kontroversi dan masih banyak lainnya yang malah akan menimbulkan keributan yang ditakutkan oleh pemerintah. Sehingga saya sudah membuktikan pada Anda mengapa proposal mereka tidak akan bekerja. Di sini saya memiliki 2 poin argumentasi substantif. Masuk ke dalam argumentasi yang pertama. Itu mengapa pada akhirnya ini merupakan satu hal yang sangat buruk untuk menampilkan informasi yang pada akhirnya tidak sesuai dengan preferensi politik di media sosial. Sadarilah tentang karakteristik sosial media yang tidak terlalu mereka jelaskan, bukan? Sosial media dalam ranah perpolitikan. Sosial media adalah tempat Anda untuk pada akhirnya dapat melakukan apapun yang Anda mau di dalam sosial media. Anda memiliki sesuatu kebebasan yang besar untuk menyatakan pendapat Anda di dalam sosial media. Anda memiliki kebebasan yang besar untuk memberikan apapun pendapat Anda tentang suatu perpolitikan yang ada di dalam status quo misalnya. Ini terlihat seperti Anda yang akan bisa bebas untuk memberikan pendapat tentang kaum patriarkal ketika Anda feminis di dalam sosial media, di mana pada akhirnya Anda bisa menjelek-jelekan kaum patriarkal seenak itu dikarenakan bisa, misalnya contohnya di mana Anda merubah contohnya nama Anda tidak terpampang di situ dan sebagainya, dan Anda bisa melakukannya secara bebas, bukan. Kami rasa ini berarti karakteristik sosial media ini merupakan suatu tempat yang sangat amat bebas, bukan? Media sosial juga merupakan suatu situs yang memiliki algoritma yang sudah diatur, di mana itu akan menunjukkan interest Anda. Ini terlihat seperti apabila Anda adalah kaum feminis, maka kemungkinan besar di beranda Anda akan muncul tentang bagaimana bagusnya seorang wanita dan bahwa wanita dan laki-laki derajatnya harus sama dan lain sebagainya. Atau ketika Anda seorang liberal, Anda akan keluar misal suatu laman yang menyatakan bahwa Anda harus pada akhirnya menjalankan sesuatu sesuai keinginan Anda. Inilah merupakan sebuah gambaran sosial media yang berada dalam status quo, bukan? Namun permasalahan yang terjadi di sini, ketika pada akhirnya suatu perpolitikan seseorang diubah, pada akhirnya akan sangat berdampak buruk terhadap status quo yang sekarang. Mengapa demikian? Karena sadarilah apa yang terjadi di dalam status quo, bukan? Ketika seseorang terlihat ada label menyatakan bahwa pada akhirnya preferensi politik ada di media sosial beda, seperti ketika Anda seorang liberal namun yang muncul adalah contohnya postingan-postingan yang konservatif, maka pada akhirnya akan sangat amat buruk untuk pada akhirnya bisa terjadi dalam status quo, bukan? Ada beberapa dampak buruk yang menurut kami sangatlah buruk dalam status quo. Beberapa lapisan penjelasan. Satu, ini akan terlihat seperti Anda yang pada akhirnya akan diberikan sebuah tampilan postingan-postingan yang tidak sesuai dengan apa yang Anda mau lihat. Anda akan mendapatkan postingan tentang kaum patriarkal ketika Anda adalah seorang kaum feminis yang merasa bahwa wanita dan laki-laki haknya harus sama. Apa manifestasi dari hal ini? Pada akhirnya akan muncul pada akhirnya akan muncul pada akhirnya
suatu permasalahan yang terjadi di dalam permasalahan yang terjadi dalam status quo, bukan ketika suatu kaum tentunya contohnya harus mengetahui tentang sebenarnya apa esensi dari kaumnya sendiri, bukan apa arti dari kaum mereka, pelajaran apa yang didapatkan dari kaum mereka. Misalnya ini terlihat seperti contohnya kaum feminis yang pada akhirnya akan belajar tentang mengapa pada akhirnya wanita dan laki-laki derajatnya harus sama misalnya di dalam sisi kami. Atau sebagai kaum liberal, Anda seharusnya tidak boleh menjatuhkan kaum-kaum lain dan harus menghargai preferensi orang ketika pada akhirnya algoritma dari apa yang muncul di dalam sosial media Anda sesuai, bukan di dalam sisi mereka ini justru akan tidak akan mendapatkan edukasi misalnya tentang apa sebenarnya yang mereka miliki. Ini jelas-jelas seperti terlihat seperti kaum liberal yang justru menjadi anarkis ketika melihat kaum lain yang tidak sependapat misalnya. Namun padahal kaum liberal misalnya harus menghargai tentang orang lain dan sebagainya. Namun penjelasan dua ini pada akhirnya akan menimbulkan suatu diskursus yang tidak sehat di dalam status quo juga, bukan? Mengapa demikian? Dikarenakan algoritma dari sosial media ini pada akhirnya menunjukkan apa yang akan didapatkan dari orang lain dan sebagainya. Pada akhirnya ini akan sangat buruk. Dikarenakan pada akhirnya orang-orang akan melihat sesuatu yang sebenarnya tidak mereka inginkan. Mereka akan selalu melihat postingan misalnya tentang kaum feminis ketika Anda patriarkal. Yang terjadi akan munculnya sebuah diskursus yang tidak sehat. Kaum patriarkal ini pada akhirnya akan langsung masuk ke kanal komentar dan menyatakan hal-hal yang buruk di dalam sebuah postingan dari foto kaum patriarkal ini misalnya. Sadarilah bahwa aktor terpenting ini juga adalah aktor yang fanatik, di mana mereka setuju, bukan? Di mana pada akhirnya ketika mereka sangat mencintai tentang preferensi politik mereka sendiri misalnya, sehingga apa yang terjadi ini telah seperti munculnya kegaduhan yang berada dalam status quo, ini telah seperti munculnya kegaduhan dalam kolom komentar misalnya yang saling menjatuhkan antar satu sama lain misalnya, dan diskursus pada akhirnya tidak akan sehat di dalam sisi mereka. Apalagi sadarilah bahwa setiap orang adalah representatif dari preferensi politik mereka misalnya, sehingga akan muncul misalnya persepsi-persepsi baru dari representatif tertentu misalnya. Orang akan mengira bahwa orang yang berpreferensi politik konservatif akan selalu bersifat anarkis dan sebagainya. Orang yang bersifat preferensi politik liberal juga akan selalu bersifat anarkis dan sebagainya. Sehingga keseluruhan benefit atau keuntungan yang ada di dalam sisi mereka ketika mereka menyatakan bahwa dalam pemilihan presiden dan sebagainya pada akhirnya akan bagus dan sebagainya, itu merupakan suatu asumsi saja, bukan karena tidak ada analisis juga di dalam sisi mereka. Pada akhirnya diskursus yang disampaikan tidak akan sehat. Apa manifestasi dari hal ini? Pada akhirnya orang-orang akan justru saling membenci preferensi politik satu sama lain, dan ditambah bagaimana mereka tidak akan mendapatkan edukasi yang baik tentang preferensi politik mereka sendiri, yang sebenarnya juga merupakan suatu hal yang harus didapatkan di dalam sisi mereka. Namun apa yang harus sadari adalah apabila proposisi berkata oh pada akhirnya akan menjadikan sebuah wadah edukasi dan sebagainya yang jelas-jelas juga mereka katakan, kami percaya ini tidak akan terjadi, bukan? Karena sadarilah bahwa ada dua jenis aktor. Aktor yang pertama yaitu aktor yang bersifat fanatik. Berarti apa yang diperlukan adalah sebuah edukasi terlebih dahulu tentang bagaimana preferensi politik mereka misalnya. Namun pada akhirnya justru ketika aktor fanatik tersebut ditampilkan sesuatu yang berbeda, pada akhirnya mereka tidak akan mau dan pada akhirnya akan menimbulkan sebuah kegaduhan. Karena sadarilah pada akhirnya aktor fanatik ini juga tidak akan bisa diubah, bukan? Karena sadarilah misalnya orang-orang yang bersifat fanatik ini pada akhirnya sudah diajarkan dari orang tuanya dan lain sebagainya misalnya, yang sudah sangat amat cita itu dan sudah dari awal bukan dari sehingga keseluruhan kasus mereka sangat jatuh. Tim DKI Jakarta harus menangkan perdebatan kali ini.